kuliah tugas saya, tapi juga menghadapi perkembangan teknologi, tekanan sosial, sampai tuntutan untuk sukses di usia muda. Dan tentunya aku nggak sendirian. Hari ini ada narasumber kita yang bakal kita sharing pendapat dan pengalamannya. Halo, apa kabar? Halo, kabar saya baik. Nah, sebelumnya nih kenalan dulu kan. Iya. Nama saya Rasyad Ogata Putra. Saya anak manajemen Pancasila. Nah, jadi Bapak mau nanya-nanya apa nih? Langsung aja ya sih kita ke pertanyaan guys. Menurut kamu nih, apa tantangan terbesar mahasiswa di era modern sekarang? Menurut aku tantangan terbesarnya yang ini sih banyak tantangannya. Cuman kalau disimpulin gara-gara pengaruh teknologi sih. Nah, maksudnya kenapa teknologi itu menjadi tantangan? Soalnya gini loh, jadi keuntungan dan keburukan. Ada orang yang benar-benar memanfaatin dan ada juga yang tergantung. Kalian pernah nemu nggak sih kayak saya dalam maju nih presentasi yang nanya pakai AI, yang ngejawab juga pakai AI, itu begitu aja terus lempeng aja terus. Nah itu tuh tantangannya, sebenarnya itu tantangan, itu bukan suatu kemudahan. Kenapa? Karena kita jadi bergantung, kita jadi lalai. Dan paling ini sih bagi saya sih ini suatu tantangan yang harus kita hadapi. Oh, terlalu banyak menggabungkan sosial media jadinya ya. Iya. Nggak ada inisiatif Iya. sendiri. Nggak ada inisiatif sendiri, kayaknya itu pasti semua orang pasti dilema. Karena saya sendiri pun ada momen begitu juga, lagi belajar kan, belajar. Discussion guys. Oke. Ya, aku mau nanya lagi nih. Kadang lihat sosial media itu jadi bikin overthinking nggak sih untuk diri sendiri? Overthinking nggak sih ya? Menurut saya menjawabnya kayaknya secara general aja ya. Karena saya pribadi jarang main sosmed, paling kita scroll aja. Cuman banyak juga teman saya ini yang overthinking, kayak misalnya ngepost sesuatu nih, dia dijudge aja gitu. Pasti dan itu make sense sih, karena kan ya nggak ada yang sempurna orang ya, ada fans, ada haters gitu. Nah jadi kalau overthinking itu pasti semua orang pasti ada overthinkingnya sih. Oke, betul sih. Biasanya kita kalau misalkan melihat sosial media, apapun tuh udah ada gitu ya. Jadi ada rasa ketakutan di diri kita untuk kedepannya gitu, untuk ambil langkah lagi gitu. Tapi yang penting tuh ya kita stay in karakter guys. Jangan ya selagi kita merasa baik, nggak ganggu orang ya lanjut aja. Betul. Pede aja. Gitu. Karena di sosial media ini kita sering lihat hasil jadi orang lain. Ada yang punya bisnis, magang di perusahaan besar, atau prestasi lainnya. Akhirnya banyak mahasiswa yang jadi merasa tertinggal. Menurut kamu nih, di era modern tuh kayak membantu masalah ini tuh gimana? Untuk apa tantangannya juga gitu? Dalam menghadapi caranya gitu. Caranya, tantangannya apa juga? Kalau tantangan sih tetap nyambung ya tadi ya, kayak teknologi berpengaruh. Nah, yang gara-gara teknologi ini juga kita susah bersosialisasi. Karena kayak kita biasa main di sosmed, tiba-tiba nongkrong nih misalnya di luar, kadang mayoritas orang kayak aku gitu. Karena kan biasa ya komunikasi lewat handphone, kayak kalian pasti pernah ngalamin kan ada temen yang giliran di sosmed kenceng suaranya. Oh iya, ya kan? relate banget. Ya kan? Relate Tapi banget. giliran pas di real life nih Pendiam, jadi introvert Iya. gitu ya. Dia nggak berani. Iya, kalau saya rasa sih itu tantangan sih ya, bukan niat ngejudge ya. Tapi kan ya realitanya pasti kita semua nemu kan. Ini itu tantangannya. Nah, cara menghadapinya gimana ya? Kita kan mahasiswa ya harus dewasa nggak sih? Ya, dan kita kan namanya manusia emang bersosialisasi. Ya udah enjoy kita. Kalau ketemu ya sapa-sapaan, nggak usah ya dunia maya sama dunia realita ya jangan dicampur-campurkan gitu. Kita malah jadi apa ya istilahnya alter ego gitu, ya, malah buruk kan gitu sih. Kamu nih, selain akademik, sekarang juga dibahas soal mental health mahasiswa, mental health. Menurut kamu seberapa penting sih hal itu? Waduh, banget dong. Ya nggak perlu bahas kampus kuliah kan namanya mental, tapi semua orang ya kan. Jadi ya gimana ya kalau ngomong mental ya itu ke perbedaan dan kekuatan masing-masing sih. Karena kan mental orang beda-beda dan cara copingnya ya, kalau
relaksasinya gitu, membiasakan pasti beda-beda kan. Ada yang senang menyendiri, ada juga yang senang kayak ini cara pelampiasannya. Ada yang senang menyendiri, ada juga yang ngobrol, kobar-kobar sana sini gitu. Tapi intinya sih kalau ngomong mental health, kita ini dulu sih kayak ngebahas ini dulu, lingkungan aja dulu. Kira-kira teman-teman gua baik kan nih. Terus kalau untuk di kelas enak kan nih, karena kan kalau nyari teman ngaruh banget kan sama kehidupan. Berarti dari relasi dulu. Iya, dari relasi dulu. Karena kan namanya di kampus kita ketemu teman ya, alasan buat semangat kuliah kan yang paling penting 80% pasti teman kan. Dapat teman yang sefrekuensi. Jadi kalau mau jaga mental tuh ya kita cari pergaulan yang oke banget kita. Tapi juga harus bijak. Kadang kita bergaul sama circle ini nih, ya ada teman yang walaupun beda circle ya jangan jauhin. Jadi bergaul ya bergaul aja. Tapi kan kita bagi ibarat kerja kan profesional ya. Sama teman aku, teman tugas gitu. Itu sih banget. Teman sih ngaruh banget. Kadang orang fokusnya pada IPK tinggi nih. Padahal kondisi mental juga penting. Kalau menurut kamu skill apa yang paling penting dimiliki mahasiswa di era sekarang? Skill yang paling penting ya. Skill yang paling penting ini nih, kayak komputer nih, Microsoft Word, Excel yang basic-basic gitu. Karena kan software, dia bahasanya software. Yep. Teknologi kita harus ikutin perkembangan zaman. Ya gimana ya? Karena kan kalau soalnya masih ada ini pengalaman pribadi gitu, ada stigma orang yang ngerti komputer tuh butis banget, orangnya kayak ngerti gitu kan, kayak pendiam banget. Padahal kan itu orang kayak gitu tuh sudah dibutuhin kan. Dan itu kan sebenarnya skill basic gitu buat era sekarang. Kita mahasiswa kan ada tugas skripsi, bikin PPT, kebangetan kalau hal basic begini kita nggak bisa. Jadi kita harus menguasai ini nih, skill ini. Nah yang kedua nih mungkin kayak opsional ya. Ini ya kayak skill ini sih, sosialisasi sih. Sosial. Kayak maksudnya sosialnya gini ya definisi saya pribadi itu kayak kita belajar peka ke orang lain gitu. Karena kan kalau dunia kampus ketemu orangnya beda-beda. Kita harus ngerti nih apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, apa yang dia ngerti, apa yang dia nggak ngerti. Karena kan dalam ngobrol berbincang kan kita ngerti, dia nggak ngerti, jadi kasihan dia canggung. Kita harus ngerti juga. Dan ada juga misalnya saya extrovert, saya introvert, ya jangan jauhin ya, ikutin aja ke bawah walaupun dia mungkin diam. Saling rangkul jadi. Iya saling rangkul. Itu tuh skill sosialisasi sih. Kalau ngomong skill kayak pelajaran kayaknya akademik kayaknya itu mah udah kewajiban masing-masing lah ya. Kalau dibahas itu mah udah hal pasti. Kita harus rajin belajar. Berarti cukup pintar itu nggak cukup ya? Pintar tuh nggak cukup. Karena kita gimana ya kayak realitanya gini. Walaupun kita pintar di kelas, tapi kalau nggak mengungkapkan isi pikiran nggak kenotis juga. Jadinya ya semua aja gitu kosong. Bisa jadi kita dijahatin, misalnya kita pintar, kita punya ide, tapi teman kita ini jago ngomongnya, jago sosialnya, dia ngomong kemana-mana. Ya kan? Kayak diasingin gitu. Ya, diasingin, dijelekin, dan paling sedihnya kita pintar, kita punya ide, teman kita nih yang jago sosialnya misalnya jahat gitu, ide kita diakui, sedangkan orang lain anggap dia asik, dan karena anggap dia asik pasti banyak pengikutnya lah bahasanya ya, pasti orang pada lebih percaya dia deh, padahal mah aslinya ide-ide kita gitu. Jadi pintar diakuin jadinya kan? Iya, diakuin gitu, pasti semuanya ada momen nyesel kayak gitu lah. Oh pernah ngalami ya? Pernah ngalami, itu sebagai cerita-cerita aja gitu. Itu suatu pengalaman kebanyakan mahasiswa yang ngalamin guys. Iya. Di era yang sekarang ya. Makanya kalau kita bisa speak up atau ditanya, jawab aja. Jadi kalau istilah guru ngomong, yang penting bertanya aja dulu, untuk tulisan salah bakalan itu ada benernya. Walaupun kita secara nilai mungkin gak bervalue ya, tapi orang kan merhatiin kita. Jadi kayak timbul rasa respect, ada rasa segan. Karena penting juga. Kalau di sekitar itu penting sekarang. Penting. Karena jadi itu kan sedihnya kayak kita ketemu sama orang pinter nih, anggapnya langsung culun gitu kan.
udah di rumah terus baca buku terus kayak culun kayak gitu begitu aja nggak berwarna kan sebenarnya kan nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau kita pakai perspektif orang luar agak bingung juga kadang kan sesuatu yang aneh gitu kan, sesuatu yang berbeda namanya kita ngeliat sesuatu yang berbeda kan ngejudge kan. Tapi ini juga pesan pribadi itu yang buat teman-teman yang mungkin masuk deskripsi itu ya walaupun begitu kita juga harus tetap sosialisasi. Tapi kebanyakan orang tidak berani untuk speak up. Itu gimana tuh cara ngatasinnya? Kalau tidak berani untuk speak up, kayak misalnya tidak berani di speak up sini, kayak misalnya kelas ya. Iya. Anggap kita di Kecilnya. ya, misalnya di kelas dulu nih, kita nggak berani speak up, tapi mulai speak up itu dalam step by step. Contohnya gini, kita punya pertanyaan nih ke guru atau dosen di kelas, kita di tempat umum nggak berani nanya, tapi pas sudah sepi kita samperin tuh gurunya, kita sosialisasi, kita tanya kayak Pak, Bu, gini, nomor minimal japri lah, karena kan setidaknya itu bentuk pergerakan pertama, kita mulai bergerak sendiri gitu, inisiatif sendiri, biasain aja, terus lama-lama kan pede gitu, terbiasa. Ada satu pertanyaan lagi nih sebelum kita closing guys. Apa tuh? Ada gak nih tips buat mahasiswa supaya bisa menghadapi tantangan di era modern ini? Oh, tips menghadapi tantangan di era modern ini. Iya. Oh, kalau saya simpel sih, berteman aja dulu yang banyak, teman dulu aja yang banyak. Tapi dengan satu pesan berprinsip bijak. Apa tuh prinsipnya? Ya kita nggak ngikutin alur. Oke, kayak nggak ngikutin tren sekarang ya? Ya, Jadi ikutin prinsip sendiri. Misalnya kita nongkrong sama anak kafe, Iya. kita nggak langsung ngaku gua anak kafe. Oke. Oh itu gengsi disebutnya Gengsinya ya? gitu. Gengsi. Terus misalnya gua bergaul sama anak otomotif nih, ya gua nggak langsung ngaku otomotif. Tapi maksudnya apa, kayak udah gua diri gua gitu. Gua begini bukan karena komunitas, ya karena gua hobi aja. Hobi. Jadi kenapa begitu penting ya, karena kalau kita pandai bergaul naruh ke ini sih, ke akademik sih, soalnya jadi lebih enjoy kalau gua pribadi ya. Oke. Jadi diri sendiri tuh lebih enjoy ya? Lebih enjoy, lebih pede, karena kan kita terbiasa di dunia tuh sibuk ya, di dunia ketemu banyak orang, jadi pas di kelas mau diambil kita slow aja gitu, karena udah banyak pengalaman gitu, udah banyak ketemu orang gitu. Ya itu sih bergaul aja, karena kan mumpung kita mahasiswa ya, banyak relasiin aja gitu. Terus sih Berarti teman tuh penting, lingkungan tuh penting ya, dan jadi diri sendiri tuh nomor satu sekarang. iya. Gak harus jadi orang lain ya. Iya, kita tuh harus jadi orang idealis bukan pragmatis. Weh, kelas. Gak terasa nih obrolan kita udah sampai di akhir podcast guys. Iya. Seru banget pembahasan hari ini tentang tantangan mahasiswa di era modern. Semoga di obrolan tadi teman-teman bisa lebih semangat menghadapi dunia perkuliahan dan gak merasa sendirian menghadapi tekanan zaman sekarang. Makasih juga udah bisa diajak ngobrol dengan narasumber kita. Semoga podcast ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua.